Bismillah, ketemu lagi. Buat menu video hari ini, gua punya sebuah HP yang Ada NFC nggak tuh? Nah iya tuh NFC. HP Trends harus ada NFC-nya. dah ya astagfirullah, belum juga nyebutin produknya apa, ini udah pada nanyain NFC. Ada nih NFC-nya. Nih, gua nyalain. Sini. Buktiin nih, lihat. Nih, ada gua tes ya. So, gimana? Kalian udah nonton review Realme 8 Pro di channel mana aja? Pasti pada nontonin gadgetin kan? Sama, gue juga kok. Tapi kalau kalian pengen nyari video review yang agak-agak menghibur, ya mungkin bisa mampir ke Sobat HP. Atau kalau mau cari yang lengkap, bisa mampir ke Jagat Review. Dan kalau mau nyari yang biasa aja, ya adanya di sini. Sabar Om. Udah. Kita tutup aja ya channel ini ya. Tapi jangan salah, guanya boleh nggak menarik. Tapi kalau HP-nya, ini menarik banget. Apanya yang menarik? Ya kameranya, ya desainnya, dan di video sekarang, porsinya ini akan lebih banyak ngomongin kamera. Maka dari itu, untuk mengawali video ini, gua mau ajak kalian lebih dekat sama kameranya dulu. Mas, misi deh. Ngapain di sini ya? Saya mau syuting buru-buru loh. Misi. Serius? Ada aja tuh mas. Mari kita syuting. Desain kamera Realme 8 Pro menurut mata gue sih fresh. Emang ada yang bilang cakep, ada juga yang bilang unik, bahkan ada juga yang bilang jelek. Itu sih tapi menurut gue ya selera masing-masing. Sah-sah aja sih. Tapi nih kalau kita bertanya dalam hati, dari relung hati yang paling dalam, rasanya sih kita sama-sama sepakat ya. Kalau Realme berhasil ngasih sesuatu yang beda, sesuatu yang fresh, yang lebih dari sekedar desain kamera yang gitu-gitu aja. Di sini Realme seperti mencoba menegaskan kalau Realme 8 Pro adalah kamera beast buat range harga 4 jutaan. Semua lensanya ini punya ukuran yang sama nih. Tapi sebenarnya cuma dua yang resolusinya tinggi. Duanya lagi masing-masing 2 megapiksel depth dan makro. Lensa utamanya adalah yang kiri atas, 108 megapiksel ISOCELL HM2, punya 3 kali optical zoom. Pengalaman gue mengatakan kalau kamera dari HP-HP-nya Realme jarang mengecewakan. Even buat yang kelas 1-2 jutaan. Artinya, udah seharusnya yang 108 megapiksel ini jauh lebih bagus lagi. Setelah gue copy dan lihat foto-fotonya di laptop, secara garis besar, penilaian yang terlontar dari mulut gue adalah bagus. Nah, kita tahu nih, HP-HP Cina punya karakter kamera yang cenderung beauty. Hal ini pun ada di Realme 8 Pro, tapi dengan porsi yang wajar. Buat dapetin foto super high res, kita harus ubah dulu nih ke mode 108 megapiksel. Lalu kita bisa cetak seukuran baliho super gede, kayak yang dilakuin Realme kemarin pas pecahin rekor muri. Nah, berdasarkan catatan gua, ada beberapa hal dari kamera Realme 8 Pro yang rasa-rasanya ini bakal disukain orang-orang. Yang pertama adalah konsistensi. Ada kamera HP itu yang cuma bagus buat motret siang doang. Ada yang cuma spesialis selfie. Ada juga yang cuma menonjol buat motret malam. Nah, sedangkan si Realme 8 Pro ini termasuk yang konsisten ya di segala kondisi. Bentar. Catatan apaan tuh? Bukan. Pakai ada catatan segala tumben. Coba kita lihat dulu ya. Tawan dah. Lah, ini mah titipan pelajaran bini lu. Aduh, ada aja. Kita lanjut ya. Yang kedua nih, reproduksi warnanya cenderung jujur. Ini yang ngebedain antara kamera entry dengan kamera mid to high. Kalau yang entry suka ngebus warna nih, biar kelihatan lebih cerah. Sementara kamera mid to high lebih mendekati asli. Kalaupun masih dirasa terlalu gonjreng, bisa dimatiin AI scene detection-nya. Tapi kalau buat lu nih Rom, itu AI-nya harus dinyalain, jadi biar lu kelihatan lebih cerah gitu. Nah, yang ketiga, mode super nightscape-nya sangat manusiawi. Sebenarnya gue agak nggak nyangka nih, kalau Realme berani beda. Mayoritas night mode itu kan akan bikin foto gelap jadi lebih terang. Foto malam jadi kayak sore atau bahkan siang. Nah, yang terjadi di Realme 8 Pro, mode super nightscape-nya ini cuman akan ngefix noise dan ningkatin detail. Artinya foto malam ya akan tetap kelihatan kayak malam, bukan kayak sore atau bahkan siang. Lah,
Berarti kalau motret lu malam-malam nggak kelihatan dong, Rom. Ya kan? Lah, kelihatan lah giginya kalau nyengir. Oh iya bener. Aduh, gua lagi aja yang kena. Tapi jangan sedih bos, kalau mau bikin terang bisa kok diakalin pakai mode Pro atau Expert. ISO-nya up to 6400, shutter speed up to 32 detik, bisa mode RAW juga khusus lensa utama. Nah dengan shutter 30 detik kita bisa juga ya hunting, light trail ataupun astro. Tapi kalau mau motret bintang sih menurut gue ya enakan pakai stereo mode aja. Ini udah disediain dan jadi lebih praktis. Nah, itu tadi kan fitur atau mode yang buat lebih pro. Buat yang pengen sekedar having fun aja, mungkin bisa coba mainan tilt shift atau AI portrait. Kalau yang AI portrait, kita pilih mode portrait, terus tinggal pencet icon di kiri atas. Tinggal pilih deh mau dynamic bokeh atau neon portrait, atau AI color portrait. Contohnya kayak gini. Sekarang gue mau kasih lihat nih hasil rekaman videonya. Nah, jadi ini adalah contoh video menggunakan mode AI Color Portrait. Nah, cuma gue doang nih yang berwarna, kalian semua hitam putih, kayak Wanda Sound Vision. Rekaman video pakai kamera belakang ini dengan fitur ultra steady-nya aktif alias on. Oh, ini stabil banget ya. Ini gue jalan cepat dan mari kita lari. Nah sekarang gue pengen coba naikin resolusi ke 4K, ini mentok di 30 fps, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Ada bunga nih, bagus. Wih, untuk kamera depannya bisa Full HD 30 fps dengan ultra steady on. Ya ini jadi akan membuat video lebih stabil dari guncangan ya kayak gini. Oke. Dan jangan salah, kamera si Realme 8 Pro ini juga punya fitur dual view video seperti yang kalian lihat nih, kamera depan sama belakang aktif barengan. Dan untuk kamera belakangnya ini bisa langsung kita zoom, ada 2 kali, ada 5 kali. Di samping soal kamera, desain si Realme 8 Pro ini juga cukup kontroversial. Yang mungkin bakal disuka dari desain Realme 8 Pro adalah bodinya yang tipis, 8,1 mm. Ringannya 176 gram dan warnanya ini bagus, nggak gampang kotor. Sedangkan yang mungkin berpotensi jadi polemik adalah tulisan Dare to Live-nya yang gede banget ini nih. Selebihnya sih soal port-portnya aman. Tombol fisik ditaruh di kanan, di bawah adalah jack audio, single speaker, port USB-C, dan di kiri slot kartu bisa nampung 2 SIM plus micro SD dedicated. Ukuran layar sedikit lebih kecil dari pasaran, biasanya kan 6,5 inci. Nah ini 6,4 inci pakai punch hole di kiri. Udah Super AMOLED Full HD up to 1000 nits. Fingerprintnya under display dan ada AOD juga. Sayang sih size bezelnya ini atas sama bawahnya nggak simetris, lebih tebal dagunya. Dan refresh rate masih mentok di 60 Hz. Sayang banget ya, kenapa nggak 90 Hz gitu? Dari sektor dapur pacunya ada Snapdragon 720G yang jadi otaknya. Chipset ini udah familiar banget dari tahun lalu nih. Kemampuan komputasinya juga udah teruji. Buat gaming pun bisa Genshin Impact di low dengan minim stutter. Lalu kapasitasnya juga istimewa. RAM dikasih 8GB dan storage-nya 128GB. Nggak ada lagi yang 64. Baterai juga udah dapat 4500 mAh, Super Dart 50 watt. Kecepatan charge dan konsumsi dayanya kayak gini. By the way, selama pakai Realme 8 Pro, gue udah 2 kali nih dapat update software. Dari bawaannya udah ada Realme UI 2.0 base Android 11. Setelah update, dapat security patch April 2021. Dapat perbaikan kameranya juga. Tapi sebenarnya yang terpenting dari Realme UI 2.0 ini adalah tampilannya yang simple. Ada Google Feed News, opsi kustomisasinya juga termasuk lengkap, dan yang pasti smooth alias enteng. So, kesimpulannya udah jelas ya, Realme 8 Pro nawarin kamera 108 MP yang enjoyable banget. Fiturnya fun, kualitasnya fantastik buat segmen harganya.
Speknya aman banget, kapasitasnya gede, ngecharge-nya cepet, dan layarnya juga udah super AMOLED ya. Yang paling kurang-kurangnya di speaker, yang masih single sama refresh rate-nya yang masih 60 Hz. Kayak udah selesai nih. Mas, bangun mas. Saya udah selesai tuh, lanjutin aja. Lain kali jangan ganggu-ganggu ya. Ya, syuting lagi mas. Nanti kita tutup aja channelnya. Copot, suwe. Nanti kita tutup aja channelnya ya. Kelamaan nih. Kelamaan cuma garing waktunya. Tadi gimana? Lah. Kalau gitu berarti motret lu nggak bakalan kelihatan dong. Kan salah. Nongkrong. Yang cuma bagus buat ngorek. Suwe. Ada-ada aja itu mas.